Pemirsa, Polres Solok Selatan berhasil meringkus pelaku jambret yang menewaskan korbannya, seorang siswa SMP di wilayah Solok Selatan, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap setelah 3 hari buron. Dalam rekaman video amatir ini, tampak seorang siswi SMP dan ibunya terlempar dari sepeda motornya hingga ke semak-semak di pinggir jalan di Nagari, Lubuk Maloko, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan saat mengejar pelaku yang menjambret handphone miliknya. Korban dievakuasi oleh warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh. Namun satu orang korban yang bernama Desmita Fitriani tewas di rumah sakit akibat mengalami pendarahan di bagian kepalanya. Setelah 3 hari melakukan pelacakan identitas dan perburuan keberadaan pelaku, akhirnya tim gabungan dari Satreskrim dan Satintel Kapolres Solok Selatan berhasil menangkap pelaku yang berinisial SY, usia 28 tahun di daerah Bukik Manggio Jorong Sampu Nagari, Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, petugas turut menyita 1 unit handphone dan kartu seluler milik korban yang disembunyikan pelaku di dalam kamar mandi dan laci lemarinya. Petugas juga turut sita 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat beraksi menjambret. Jambret atas nama Safrizal, umur 28 tahun, warga Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Peristiwa penjambretan itu tanggal 29 Juni 2022 hari Rabu, sehingga mengakibatkan korban meninggal karena mengejar pelaku penjambretan ini. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat jajaran kami dari Intel, Reskrim dan Polsek Jujuan berhasil mengamankan pelaku. Bersama barang bukti, tersangka diboyong ke Mapolres Solok Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Viral pemirsa, aksi seorang pemuda memukul emak-emak hingga luka lebam di bagian wajahnya. Pelaku mengaku emak-emak tersebut menyenggol kendaraan yang dikendarai oleh pelaku. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di lokasi kejadian, di Jalan Reni Jaya Utara 2 Bojongsari, Depok, Jawa Barat, pelaku yang melintas menggunakan sepeda motor metik berwarna hitam langsung memukul korban yang sedang menumpangi motor metik berwarna putih. Kemudian pelaku memutar balik kendaraannya. Pelaku pun melakukan pemukulan kembali kepada korban dengan alasan korban telah menyenggol kendaraan yang dikendarai oleh pelaku. Menurut korban, peristiwa naas ini terjadi saat korban bersama tetangganya hendak menuju lokasi sebuah acara pernikahan. Meski pelaku sempat ditangkap warga sekitar, namun berhasil melarikan diri. Aku datang dari arah pos sana, polos mobil, belok ke kanan dengan ngebut, dengan langsung mukul. Dia mukul, saya teriak, terus dia bilang, saya bilang, ngapain mukul-mukul gua lu? Lu ngapain menyerempet-nyerempet gua? Ya kata gitu. Posisi saya, nggak nyerempet, jauh. Terus dia balik lagi, dia putar balik. Dia marah-marah. Lu ngapain mau nyoba-nyoba mau nyerempet-nyerempet gua? Dia turun dari motor, langsung nampar saya. Nampar yang kedua. Tuh ditolong, mau nampar lagi, mau nabok lagi, ditolongin sama bapak-bapak. Lalu mau itu saya teriak-teriak aja. Gitu, nggak tahu tanpa sebabnya, atau main pukul aja. Dengan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV serta keterangan visum dari dokter, korban telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Aksi kekerasan ini pun tengah viral di sejumlah media sosial dan kasus ini telah ditangani oleh pihak Mapolsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, hari keempat uji coba penerapan aplikasi My Pertamina. Masyarakat mengaku masih kesulitan mendaftar ke aplikasi My Pertamina. Para pengendara membeli BBM yang menggunakan uang tunai sebelum terdaftar di aplikasi My Pertamina. Memasuki hari keempat uji coba penerapan aplikasi My Pertamina, para pengendara masih bingung mendaftar di aplikasi My Pertamina, salah satunya di SPBU Jalan Riau, Bandung, Jawa Barat.
para pengendara lebih memilih membeli BBM jenis Pertalite dan Solar menggunakan uang tunai dibandingkan melalui aplikasi karena dianggap lebih praktis. Saat ini belum tahu. Belum tahu. Jadi pakai manual dulu aja. Masih manual aja dulu. Nah, Kang, tanggapannya dengan adanya aplikasi ini seperti apa tanggapan Kang? Wah, ribet Kang. Kalau kata saya mau udahlah, lama-lama aja gitu lah, jangan pakai ribet lah. Oh gitu. Udah tahu sekarang udah pusing, kayak saya juga online udah pusing, nama kayak gini, nama ribet. Ribet ya Kang ya? Harusnya hari ini tuh katanya udah harus pakai itu, tapi ternyata ribet, koneksinya putus terus. Terus pas mau bayar udah scan QR, masukin plat nomor, terus koneksinya putus lagi gitu, prosesnya jadi ribet. Terus barusan pembayarannya jadi kayak Jadinya gimana? pakai debit. Oh, pakai debit. Uji coba penerapan aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar di Jawa Barat sendiri dilakukan di sejumlah kota dan kabupaten, yakni Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, hingga Ciamis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan meringkus pelaku penusukan ibu dan anak di Bekasi, Jawa Barat. Kasus penusukan sempat viral karena pelaku menggunakan atribut polisi. Petugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang menangkap pelaku penusukan seorang ibu rumah tangga dan anaknya. Pelaku penusukan ditangkap saat ini diperiksa polisi. Pelaku merupakan seorang warga sipil namun menggunakan atribut polisi saat menjalankan aksinya. Sudah kita lakukan penangkapan kemarin ya. Jadi kita sudah tangkap dan sudah kita amankan, sedang dalam proses penyidikan. Pak, itu warga sipil atau memang Warga sipil karena memang yang menggunakan atribut yang bertuliskan polisi, tapi warga sipil warga sipil ya, dengan Pak? modus seolah-olah petugas. Sebelumnya peristiwa penusukan yang terjadi di Jalan Cipete Raya, Kelurahan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat, menggegerkan warga. Korban minta tolong saat tergeletak di jalan usai ditusuk pelaku. Kedua korban dirawat di RSUD Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembali ke informasi terkait aplikasi My Pertamina. Pemirsa, sejumlah pengendara roda 4 di SPBU Giwangan, Yogyakarta mendaftar aplikasi My Pertamina dipandu oleh petugas. Pendaftaran ini dilakukan para pengendara di booth Pertamina Patra Niaga. Sejak tadi pagi, pemirsa, pengguna roda 4 mendaftarkan diri melalui website subsidi tepat.mypertamina.id. Pendaftaran melalui gerai Pertamina Patra Niaga dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah pendaftar mengeluhkan pendaftaran karena harus menyiapkan berkas antara lain foto kendaraan, foto pribadi, KTP serta dokumen lainnya. Apalagi pendaftar tidak langsung mendapatkan QR Code, tapi harus menunggu selama 7 hari. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Jogja dan juga Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Namun terlebih dahulu kita ke Anissa. Selamat pagi, selamat siang rekan Anissa. Bagaimanakah, apakah kendala dalam pendaftaran di uji coba hari keempat My Pertama ini? Iya, Pram, Anggi dan juga pemirsa, saat ini memang sejumlah kendala di SPBU Giwangan, tepatnya di tempat saya melaporkan ini memang adanya booth konsultasi yang dibuka oleh Pertamina Patra Niaga. Kendala yang ditemukan yakni beberapa kali server mengalami down dan juga beberapa pengendara yang datang ingin mendaftarkan melalui situs dari subsidi tepat.mypertamina.id ini dibantu oleh petugas. Mereka biasanya kurang membawa beberapa dokumen pendamping atau pendukung seperti itu, misalnya seperti foto kendaraan yang wajib difoto dua sisi, yakni dari depan dan dari samping. Mereka masih memotretnya dari sisi depan saja, jadi mereka harus kembali ke rumahnya begitu karena kendaraan roda 4-nya tidak dibawa ke SPBU Giwangan, sehingga itu mengakibatkan salah satu faktor begitu. Dan memang untuk saat ini
sejumlah pengendara di SPBU Giwangan yang mengisi kendaraan mereka dengan Pertalite maupun solar masih bertransaksi secara normal begitu. Belum ada yang menggunakan QR Code karena memang belum diberlakukan. Dan menurut informasi dari Pertamina Patraniaga, hingga saat ini fokus dari pendaftaran My Pertamina terlebih dahulu. Untuk mulai kapannya akan dilakukan transaksi melalui QR Code, hingga saat ini kami juga belum bisa memberikan informasi karena pihak Pertamina pun juga masih fokus kepada pendaftarannya. Dan kalau saya bisa jelaskan kepada Anda, pemirsa, juru kamera saya Faduli Kusendarto akan memperlihatkan bahwa situasi di sini saat ini memang booth konsultasi Pertamina Patraniaga masih dibuka sejak jam 9 pagi hingga pukul 5 sore nanti. Sejumlah pengendara mungkin yang ada di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya begitu bisa merapat ke sini karena ada petugas SPBU yang membantu untuk mendaftarkan mobil para pengendara di sini untuk terdaftar di website subsiditepat.mypertamina.id. Namun, saya bisa sampaikan bahwa dari 10 pendaftar yang sudah datang di SPBU Giwangan baru 3 orang saja yang berhasil. Ada banyak faktor ataupun kendala yang tadi disebutkan oleh pihak petugas kalau memang faktornya salah satunya ini dokumen pendukungnya belum lengkap begitu. Jadi memang kalau bisa ketika datang ke tempat konsultasi yang dibuka oleh Pertamina Patraniaga ini semua dokumen sudah lengkap dan tinggal melakukan registrasi saja. Dan tentu saja sampai hari ini kami juga menanyakan gitu kepada beberapa pendaftar yang di hari pertama atau hari kedua kemarin sudah mendaftarkan dirinya, hingga siang hari ini mereka belum mendapatkan QR Code, baik itu melalui email maupun melalui website yang sudah mereka login begitu registrasi. Hingga saat ini juga kami juga belum bisa memastikan kapan nantinya QR Code akan terkirim begitu ke email mereka masing-masing, karena menurut informasi QR Code ini akan diterima oleh para pendaftar pengendara yang sudah terdaftar melalui laman My Pertamina ini itu maksimal 7 hari kerja baru mendapatkan QR Code-nya. Seperti itu laporan dari SPBU Giwangan Yogyakarta. Untuk mengetahui saat ini situasi dan juga bagaimana apakah ada kendala di SPBU Jalan Riau di Kota Bandung, saya persilahkan rekan Desi Juliani dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Anissa dari salah satu SPBU di Yogyakarta. Ini memang kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi juga di Kota Bandung, pemirsa, di mana untuk di tempat kami melaporkan saat ini di SPBU Jalan Riau, perbedaannya adalah jika di Yogyakarta disediakan booth konsultasi offline, di SPBU Jalan Riau ini kami tidak melihat adanya booth konsultasi offline untuk melayani pengendara jika mengalami kendala dalam pendaftaran BBM bersubsidi di website subsiditepat.mypertamina.id. Sedangkan terkait dengan pembayaran, kami juga masih melihat ya ada beberapa pengendara yang menggunakan aplikasi My Pertamina hanya untuk bertransaksi. Sekali lagi hanya untuk bertransaksi, untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Tapi ini terkait dengan pembelian BBM bersubsidi, baik itu Pertalite maupun solar yang harus menunjukkan barcode seperti itu sebagai tanda sudah mendaftar di website subsiditepat.mypertamina.id. Kami belum menemukan ada pengendara yang menunjukkan barcode tersebut ke petugas dari SPBU. Nah, ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat lebih dekat situasi dari SPBU Jalan Riau ini, di mana memang transaksi untuk BBM bersubsidi masih dilakukan secara normal. Dan kalau Anda lihat di sensor SPBU ini juga sudah ditempel sosialisasi terkait dengan aplikasi My Pertamina. Untuk aplikasi mendownload, kemudian juga untuk mempermudah pengendara, di layar kaca Anda ada aplikasi ya, ada barcode, maksud kami ada barcode, di mana barcode ini jika memang pengendara ada yang belum tahu website mana yang harus dikunjungi untuk mendaftarkan BBM bersubsidi, ini bisa di-scan di sini pemirsa. Barcode-nya di-scan, nanti barcode ini akan langsung direct ke website subsiditepat.mypertamina.id. Nah, selain itu juga bisa kami informasikan hari ini juga tidak ada pembatasan ya pemirsa di SPBU Jalan Riau. Ini artinya bagi pengendara yang atau pengendara roda 4, kendaraan roda 4 yang masih menggunakan BBM bersubsidi baik itu Pertalite maupun solar masih bisa melakukan transaksi secara normal dan tidak
dikenakan pembatasan. Lagi. Desi yang melaporkan langsung dari Bandung dan juga rekan Anissa yang tadi juga telah melaporkan dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain pemirsa. Ini mengenai jelang Hari Raya Idul Adha, pemirsa, sejumlah sapi yang diperdagangkan diperiksa oleh dokter hewan. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami.